Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam setiap putaran bulan pada kalender Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka lebar berbagai pintu kesempatan bagi hambanya untuk mendekatkan diri. Peluang spiritual ini hadir dalam bentuk amalan-amalan sunnah yang memiliki bobot pahala yang sangat besar. Di antara sekian banyak amalan yang paling akrab dan sering dijalankan oleh kaum muslimin di seluruh dunia adalah ibadah puasa sunnah Senin Kamis dan juga puasa Ayyamul Bid. Ibadah puasa Senin Kamis ini merupakan rutinitas yang kedudukannya sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Sejak zaman dahulu kala, para ulama, orang-orang soleh, dan ahli ibadah senantiasa menjaga konsistensi amalan ini dengan penuh ketelitian. Mereka memperlakukan hari Senin dan Kamis bukan sebagai hari-hari biasa, melainkan sebagai momentum berharga untuk membersihkan jiwa dari tumpukan noda keduniawian yang dapat mengeraskan hati manusia. Alasan utama mengapa ibadah ini begitu dijaga adalah karena puasa Senin Kamis memiliki landasan keteladanan yang sangat kuat, langsung dari perilaku harian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama fikih menjelaskan bahwa meskipun amalan ini tergolong sebagai ibadah yang relatif ringan untuk dipraktikkan, nilai pahala yang terkandung di dalamnya sangatlah agung, terutama karena sifat pelaksanaannya yang dilakukan secara berulang dan istiqomah sepanjang tahun. Jika kita menilik lebih dalam mengenai rahasia di balik pemilihan hari-hari tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penjelasan yang sangat indah. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat mengenai alasan di balik kebiasaan beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab dengan penuh rasa syukur bahwa hari Senin adalah hari di mana beliau dilahirkan ke dunia, sekaligus merupakan hari pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada beliau. Sementara itu, kombinasi antara hari Senin dan hari Kamis menyimpan sebuah rahasia spiritual yang tidak kalah penting bagi setiap mukmin. Pada kedua hari tersebut, seluruh catatan aktivitas dan amal perbuatan manusia di dunia akan diangkat dan dilaporkan secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan agar ketika lembaran amal beliau diperlihatkan, beliau berada dalam kondisi spiritual terbaik. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda bahwa amal-amal manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, dan beliau merasa sangat bahagia jika saat amal beliau diperlihatkan beliau sedang berada dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menjadi bukti otentik bahwa puasa Senin Kamis bukanlah sekedar tradisi tanpa dasar, melainkan sunnah yang sangat kuat. Namun, sebuah catatan kritis yang wajib dipahami oleh setiap muslim adalah besarnya keutamaan suatu ibadah tidak berarti kita boleh melaksanakannya secara sembarangan tanpa mengindahkan aturan main yang telah ditetapkan. Disinilah letak pentingnya sinkronisasi antara semangat beramal dengan penguasaan ilmu agama. Tanpa adanya pemahaman terhadap hukum fikih puasa, seseorang berisiko melakukan kesalahan fatal yang bisa menggugurkan seluruh usahanya. Kesalahan mendasar yang paling sering menghancurkan nilai puasa Senin Kamis adalah kegagalan seseorang dalam memahami hakikat sejati dari ibadah puasa itu sendiri. Banyak di antara kita yang mengira bahwa esensi puasa hanyalah sebatas memindahkan jam makan dan menahan lapar dan dahaga dari subuh hingga maghrib. Padahal secara hakikat, puasa adalah sebuah madrasah spiritual yang melatih seluruh anggota tubuh kita untuk tunduk pada syariat. Pahala puasa Senin Kamis seseorang bisa seketika sirna dan menjadi tidak bernilai di sisi Allah apabila selama menjalankan ibadah tersebut ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada penjagaan lisannya. Sungguh sangat merugi ketika seseorang mampu menolak makanan yang halal di siang hari, namun di saat yang bersamaan ia membiarkan lidahnya memakan daging saudaranya sendiri melalui perbuatan gibah, membicarakan aib orang lain, dan menyebarkan berita bohong. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras mengenai fenomena ini. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru malah terus-menerus melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan rasa lapar dan haus yang ditahannya. Ini adalah sebuah isyarat jelas bahwa kesucian puasa tidak boleh dinodai oleh kekotoran lisan. Bagian 11. Makna ketidakbutuhan Allah terhadap lapar dan hausnya orang yang berdusta. Kalimat tersebut merupakan sebuah bentuk majas atau ancaman yang sangat mendalam. Allah Maha Kaya dan sama sekali tidak membutuhkan ibadah manusia. Namun, kalimat itu menekankan bahwa puasa yang dicampuri maksiat lisan tidak akan mendatangkan ridho dan pahala, melainkan hanya menyisakan rasa letih yang hampa di akhir hari. Bagian 12. Menjaga seluruh anggota tubuh saat berpuasa.
Oleh karena itu, ketika kita memilih untuk menegakkan puasa sunnah Senin atau Kamis, kesadaran kita harus ditingkatkan secara menyeluruh. Kita wajib memastikan bahwa mata kita berpuasa dari pandangan yang tidak halal, telinga kita berpuasa dari mendengarkan keburukan, dan hati kita dibersihkan dari penyakit iri, dengki, serta kebencian sesama muslim. Puasa yang komprehensif seperti inilah yang akan membawa dampak transformatif pada jiwa. Bagian 13. Pembatal puasa secara hukum fikih formal. Selain perkara maksiat batin yang menghapus pahala, kita juga harus tetap memperhatikan aspek hukum fikih formal yang bisa membatalkan puasa secara otomatis. Masuknya benda asing ke dalam rongga tubuh secara sengaja, seperti makan dan minum tanpa adanya uzur syar'i, tentu saja akan merusak keabsahan puasa. Demikian pula dengan tindakan-tindakan lain yang secara tekstual telah disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Bagian 14. Pembatal puasa yang bersifat di luar kendali. Di samping pembatal puasa yang terjadi akibat kesengajaan, terdapat pula kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya di luar kendali manusia, namun secara hukum tetap membuat puasa Senin Kamis menjadi batal. Sebagai contoh, seorang wanita muslimah yang sedang berpuasa sunnah Senin, lalu di tengah hari tiba-tiba mendapati siklus haid atau nifasnya dimulai. Secara otomatis, status ibadah puasanya pada hari itu terhenti demi mengikuti aturan syariat. Bagian 15. Ketaatan wanita muslimah terhadap ketetapan haid. Dalam kondisi datangnya haid tersebut, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk memaksakan diri melanjutkan puasanya atas dasar rasa eman atau sayang terhadap rakaat waktu yang sudah berjalan. Bentuk ketaatan seorang wanita dalam keadaan tersebut adalah dengan berlapang dada menerima ketetapan Allah untuk membatalkan puasanya. Berhenti berpuasa karena mengikuti perintah agama di saat haid adalah sebuah ibadah tersendiri. Bagian 16. Larangan puasa pada Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Hari tersebut adalah hari kemenangan dan kegembiraan bagi seluruh umat Islam setelah 1 bulan penuh berjuang di bulan Ramadan. Syariat melarang keras adanya aktivitas puasa pada hari suci yang penuh sukacita ini. Bagian 17. Larangan puasa pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Kurban merupakan momen di mana kaum muslimin dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, menikmati hidangan dan bersyukur atas segala limpahan nikmat pangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan larangan berpuasa pada 2 hari raya ini merupakan sebuah ketetapan yang bersifat mutlak dan tidak ada tawar-menawar. Bagian 18. Konsensus para ulama mengenai 2 hari raya. Para ulama terkemuka, salah satunya seperti yang tercantum dalam kitab Hasyiah Iyanatut Tholibin, menegaskan bahwa keharaman berpuasa pada 2 hari raya ini telah menjadi ijma atau konsensus bulat di antara seluruh ahli fikih Islam. Dasar hukumnya merujuk pada hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang secara definitif aktivitas puasa pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Bagian 19. Larangan puasa pada hari-hari tasyrik. Larangan yang ketiga adalah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami regulasi syariat yang satu ini. Mereka terkadang terjebak dalam pemikiran normatif bahwa karena hari itu adalah hari Senin atau Kamis, maka mereka harus tetap berpuasa, tanpa memeriksa kalender Hijriah apakah hari tersebut termasuk ke dalam rangkaian hari tasyrik. Bagian 20. Filosofi hari tasyrik sebagai hari makan dan minum. Kitab Fathul Mu'in secara jelas mencantumkan bahwa hukum berpuasa pada hari tasyrik adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan filosofi di balik hari-hari tersebut dengan sabdanya bahwa hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sangat seimbang. Ada waktu di mana kita dilatih menahan diri, dan ada waktu di mana kita diperintahkan menikmati rizki. Bagian 21. Larangan puasa setelah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Waktu larangan yang keempat adalah melakukan puasa setelah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, atau yang biasa dikenal setelah tanggal 15 Sya'ban. Aturan ini berlaku khusus bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan atau rutinitas berpuasa sunnah.
Memang benar bahwa Rasulullah sangat gemar memperbanyak puasa di awal bulan Sya'ban, namun beliau juga menetapkan batas akhir agar umatnya tidak kelelahan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, disebutkan bahwa apabila bulan Sya'ban telah melewati pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Berdasarkan landasan ini, para ulama di dalam mazhab Syafi'i merumuskan hukum bahwa memulai puasa sunnah setelah tanggal 15 Sya'ban adalah dilarang, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa istiqomah puasa Senin Kamis sepanjang tahun atau bagi mereka yang menyambung puasa dari hari sebelumnya. Hikmah mendalam yang terkandung di balik larangan ini adalah untuk menjaga stabilitas stamina, kesehatan fisik, dan kesiapan mental umat Islam agar tidak mengalami titik jenuh atau kelelahan yang berlebihan saat memasuki bulan suci Ramadan. Syariat Islam menghendaki kita menyambut bulan Ramadan dengan kondisi tubuh yang prima dan penuh energi, bukan dalam keadaan lemas akibat memaksakan ibadah sunnah tanpa aturan. Larangan puasa pada hari Syak, hari keraguan. Waktu larangan yang kelima adalah berpuasa pada hari Syak. Hari Syak adalah hari yang penuh dengan keraguan, yaitu pada tanggal 30 Syakban, di mana hilal belum terlihat dengan jelas dan masyarakat mulai berspekulasi apakah esok hari sudah memasuki tanggal 1 Ramadan atau belum. Berpuasa pada hari tersebut dengan niat sekadar untuk mengambil langkah kehati-hatian yang tidak berdasar ilmu adalah sesuatu yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa sunnah yang bertepatan dengan hari tersebut. Larangan ini mendidik kita agar senantiasa membangun setiap sendi ibadah di atas kepastian hukum dan kejelasan data syariat, bukan didasarkan atas rasa was-was atau prasangka batin yang subjektif. Larangan puasa bagi wanita yang sedang haid. Waktu larangan yang keenam adalah bagi wanita yang sedang berada dalam masa haid atau menstruasi. Ketika seorang wanita muslimah memaksakan diri untuk tetap menahan lapar dan haus dengan niat berpuasa Senin Kamis dikala darah haidnya masih mengalir, maka tindakan tersebut hukumnya adalah haram dan puasanya tidak sah. Ketentuan ini merupakan bentuk dispensasi sekaligus perlindungan biologis dari Allah. Perspektif riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketetapan hukum mengenai wanita haid ini merujuk pada penjelasan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah, ketika para wanita suci dari haid, mereka diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha atau mengganti kewajiban puasa yang ditinggalkan, namun tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Hal ini membuktikan bahwa masa haid adalah masa di mana aktivitas puasa mutlak dihentikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari seluruh rangkaian pemaparan mengenai 6 waktu larangan puasa serta faktor perusak pahala tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang sangat berharga. Di dalam agama Islam, niat yang baik dan semangat yang membara sama sekali tidak akan pernah cukup untuk membuat suatu amal diterima. Setiap amal soleh harus selalu dikawal oleh petunjuk ilmu yang lurus agar sesuai dengan sunnah. Mari kita manfaatkan momen yang penuh dengan tetesan ilmu ini untuk menundukkan hati, memohon ampunan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pemahaman agama yang mendalam. Jagalah lisan kami dari ucapan yang bisa menghancurkan pahala amal kami. Berikanlah kami kekuatan fisik dan batin untuk bisa terus istiqomah menjalankan puasa Senin Kamis di atas tuntunan yang benar. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami dalam menuntut ilmu ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kami di akhirat kelak, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh di dalam syurga-Mu. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Anda menyimak kajian fikih ini hingga selesai. Jangan lupa untuk menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.